Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herdi di sini di channel Papa Gaptek. Nah, kali ini kita mau lanjut lagi ya, teman-teman. Kali ini kita mau lanjutin tentang soal dan pembahasan SKB CPNS Perawat Gerontik 2019-2020. Sesuai kisi-kisi Menpan RB ya, teman-teman di sini. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi-informasi menarik seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya, teman-teman, ke soal nomor 1. Soal nomor 1, seorang perempuan berusia 75 tahun tinggal di Panti Werda. Klien sudah tidak bisa berjalan, mobilisasi menggunakan kursi roda, dan aktivitas sehari-hari banyak di tempat tidur. Klien merasa malu, harus menggunakan kursi roda saat mengikuti kegiatan panti. Apakah konsep diri yang bermasalah pada klien? A. Ideal diri, B. Harga diri, C. Peran, D. Gambaran diri, atau E. Identitas personal. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D ya, teman-teman, gambaran diri. Pembahasan, gangguan mobilitas merupakan stresor bagi klien dan menimbulkan gangguan pada konsep diri klien. Konsep diri yang bermasalah yaitu gambaran diri, karena klien merasa malu saat beraktivitas menggunakan kursi roda. Oke, lanjut ke soal selanjutnya ya, teman-teman. Soal nomor 2, seorang perempuan berusia 65 tahun tinggal di Panti Werda sejak 2 minggu yang lalu. Orang yang membawa adalah kepala desa karena klien hidup sendiri. Hasil pengkajian didapatkan klien sering menyendiri, melamun, dan menangis ketika diajak bicara. Klien mengatakan ingat keluarga yang tidak tahu berada di mana. Apakah tahap berduka yang sedang klien alami? A. Menerima, B. Marah, C. Mengingkari, D. Tawar-menawar, atau E. Depresi. Oke, di sini jawaban yang paling tepat adalah E ya, teman-teman, depresi. Pembahasan, menurut Kubler-Ross ada 5 tahapan proses berduka, yaitu mengingkari, marah, tawar-menawar, depresi, dan menerima. Klien merasa ada yang hilang dalam hidupnya karena harus hidup di panti. Klien sampai pada tahap depresi yang ditandai dengan sering menyendiri, melamun, dan menangis. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya, teman-teman. Soal nomor 3, seorang perempuan berusia 86 tahun tinggal di Panti Werda. Pengasuh mengatakan aktivitas klien sering tinggal di tempat tidur. Klien sering bingung saat diajak berkomunikasi, dan ia hanya bisa mengikuti perintah-perintah sederhana. Apakah masalah keperawatan yang muncul? A. Kelemahan, B. Cemas, C. Coping tidak efektif, D. Konfusi kronis, atau E. Ketidakberdayaan.
Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini ya teman-teman, konfusi kronis. Pembahasan, masalah konfusi kronis terjadi karena klien mengalami gangguan perhatian, kognitif, dan persepsi, sehingga cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kondisi ini bisa disebabkan klien telah mengalami demensia sebagai dampak dari proses penuaan. Nah, gimana teman-teman jawabannya? Apakah cukup mudah atau sulit? Teman-teman boleh komentar di bawah kalau teman-teman punya jawaban sendiri ya, atau punya alasan yang mungkin lebih baik dari yang kita sampaikan. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya teman-teman. Di sini soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 80 tahun mengeluh kesulitan mengunyah makanan. Klien mengatakan bahwa tidak pernah menghabiskan porsi makannya karena tidak nafsu makan. Pengasuh panti mengatakan klien sering mengalami diare. Hasil pemeriksaan menunjukkan klien sudah tidak punya gigi dan IMT 16 atau kurus. Apakah masalah keperawatan berdasarkan kasus ini? A. Coping tidak efektif. B. Gangguan rasa aman. C. Defisit nutrisi. D. Ketidakberdayaan. Atau E. Ketidakpatuhan. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu C ya teman-teman, defisit nutrisi. Pembahasan, masalah defisit nutrisi muncul karena asupan nutrisi klien tidak cukup memenuhi kebutuhan metabolisme yang ditandai dengan nafsu makan menurun, IMT 16 atau kurus, dan sering diare. Lanjut ke soal terakhir ya teman-teman, yaitu soal nomor 5 ya di sini. Saat kegiatan prolanis, seorang laki-laki berusia 60 tahun mengeluh badannya sering lemas. Klien mengatakan klien mengidap diabetes mellitus atau DM sejak 2 tahun yang lalu dengan nilai kadar glukosa darah sering tidak stabil. Padahal, ia sudah menjalani diet rendah gula dan melakukan olahraga, meskipun jarang. Hasil pemeriksaan menunjukkan hasil tekanan darah 140/90, nadi 85 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, gula darah sewaktu 240. Apakah materi pendidikan kesehatan yang sesuai dengan kasus ini? A. Patofisiologi DM. B. Komplikasi penyakit DM. C. Cara mencegah peningkatan kadar glukosa darah. D. Senam kaki DM. Atau E. Perawatan kaki pengidap DM. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C ya teman-teman. Cara mencegah peningkatan kadar glukosa darah. Pembahasan, data pada kasus menunjukkan bahwa meskipun sudah 2 tahun mengidap DM, namun kadar glukosa dalam darah masih sering tinggi. Walaupun klien sudah berusaha melakukan upaya agar gula darahnya normal. Pendidikan kesehatan tentang mencegah peningkatan kadar gula darah diperlukan agar klien dapat melakukan 4 pilar penata laksanaan DM secara tepat. Oke, itu dia tadi soal-soal mengenai keperawatan gerontik. Gimana teman-teman, apakah soalnya cukup mudah atau sulit?
Buat teman-teman yang ingin share soal-soal tentang keperawatan atau kesehatan, boleh komen di bawah. Nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi-informasi menarik seputar ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herdi pamit. Bye-bye.